seorang perempuan berusia 25 tahun yang dilihat oleh orang-orang dia itu punya hidup yang nyaris sempurna. Karena kecerdasannya ini, si perempuan berhasil mendapatkan beasiswa untuk sekolah ke luar negeri. Waktu dia kuliah di luar negeri, dia ketemu dengan seorang laki-laki dan akhirnya mereka pacaran. Tapi yang orang nggak tahu, kalau pacarnya ini adalah awal di mana kehidupan si perempuan ini berbalik 180 derajat. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Kisah yang akan saya bahas di episode kali ini adalah salah satu bukti kalau manusia adalah makhluk yang paling kejam dan seringkali lebih kejam dari binatang. Karena segalak-galaknya binatang pasti masih sayang sama anaknya. Sedangkan manusia, ayo kita bahas. Cerita ini berawal dari seorang perempuan berusia 25 tahun yang dilihat oleh orang-orang dia itu punya hidup yang nyaris sempurna. Dia cantik, dia pinter, dia juga baik sama semua orang. Dan karena kecerdasannya ini, si perempuan berhasil mendapatkan beasiswa untuk sekolah ke luar negeri. Orang-orang makin lihat nih, wah kalau udah gini sih masa depannya terjamin. Waktu dia kuliah di luar negeri, dia ketemu dengan seorang laki-laki dan dia pun jatuh cinta sama laki-laki ini. Dia coba masa pendekatan dan akhirnya mereka pacaran. Kalau dilihat sekilas, hidupnya jadi makin sempurna ya. Sekolahnya bagus, masa depannya cerah, dia punya pacar yang ganteng. Tapi yang orang nggak tahu, kalau pacarnya ini adalah awal di mana kehidupan si perempuan ini berbalik 180 derajat. Karena si perempuan ini dia terlalu mencintai si laki-laki ini dengan sangat berlebihan. Bahkan bisa dibilang dia itu bucin banget. Dan gara-gara bucin ini, diam-diam si perempuan ini tinggal bersama si laki-laki tanpa ikatan pernikahan. Tentu aja, orang tua si perempuan ini itu nggak tahu. Yang mereka tahu, anak mereka ya lagi baik-baik sekolah di luar negeri. Yang orang lain nggak tahu juga, ternyata pacarnya ini sering melakukan kekerasan ke si perempuan. Kekerasannya udah macam-macam, dari kata-kata kasar, ditampar, dipukul, semua itu kayak makanan sehari-hari. Tapi bagi si perempuan, dia berusaha menahan semua itu. Lagi-lagi gara-gara dia terlalu bucin. Apalagi saat itu si perempuan ini sedang hamil anak pertama dari si laki-laki. Saat anak mereka lahir, dia terus mendapatkan kekerasan baik verbal ataupun fisik. Tapi si perempuan ini tetap bertahan. Dia bilang ya, kalau yang namanya kekerasan seperti ini, saya masih bisa tahan. Yang penting pacar saya nggak ninggalin saya. Mereka terus tinggal bersama sampai akhirnya si perempuan ini hamil anak kedua. Tadi anak pertamanya laki-laki dan anak keduanya ini perempuan. Dan saat anak keduanya ini lahir, harapan si perempuan kalau si laki-laki ini akan tetap sama-sama dia pupus. Si laki-laki ini tanpa rasa bersalah, tanpa banyak ngomong, dia tinggalin si perempuan ini. Dengan alasan, aku belum siap punya keluarga. Si perempuan ini pun gak punya pilihan lain, kecuali berusaha membesarkan kedua anaknya dalam ekonomi yang sangat terbatas.
Karena tadi, waktu dia hamil itu kan otomatis harus drop out dari kuliahnya. Beasiswanya dicabut, tapi di awal-awal ini si perempuan masih belum mau menyerah. Dia berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi kedua anaknya. Dia mikir ya bagaimanapun dua anakku ini adalah buah cintaku sama laki-laki yang sangat aku sayangi tadi. Sebenarnya si perempuan ini juga berharap kalau nanti si laki-laki ini tahu aku bisa menghidupi anakku, terus nanti juga perekonomianku membaik, ya mana tahu dia mau balik sama aku. Walaupun perjuangan si perempuan ini juga nggak mudah. Beberapa kali saking terdesaknya karena nggak punya uang, perempuan ini harus membawa kedua anaknya yang masih kecil-kecil ke shelter atau penampungan. Semata-mata supaya kedua anaknya ini bisa makan. Tapi berkat kegigihan si perempuan ini, perlahan-lahan keadaan ekonomi mereka pun membaik. Mereka mulai bisa menyewa satu rumah kontrakan, dan dia mulai bisa rutin membeli susu, makanan, pakaian, dan perlengkapan untuk anaknya. Kehidupannya mulai bisa dikatakan mulai stabil. Nah, tapi pada saat kehidupannya mulai stabil ini, si perempuan lagi-lagi jatuh cinta ke seorang laki-laki yang dia temui di tempat kerjanya. Mereka semakin dekat dan akhirnya mereka pacaran. Kehidupan si perempuan ini seakan-akan ya semakin membaik. Karirnya bagus, anak-anaknya terurus, dan dia punya pacar yang tampan. Tapi pacarnya ini ngiranya si perempuan ini masih lajang. Karena masih trauma dengan pacar pertamanya, si perempuan ini akan melakukan apa saja asal pacar keduanya ini nggak pergi. Dia takut kok misalkan dia bilang, aku punya 2 anak, nanti malah ditinggalin. Akhirnya dia menyembunyikan keberadaan 2 orang anaknya ini dari si pacar kedua. Misalkan si perempuan ini mau ketemu pacar barunya ini entah di hotel atau di rumah pacar barunya. Anak-anaknya dia tinggalkan di rumah. Biasanya memang si perempuan ini pergi sama pacarnya malam dan baru kembali pagi. Nah, setiap mau pergi, perempuan ini naruh makanan kayak roti, susu di atas meja makan. Anak sulungnya yang laki-laki tadi usianya sudah 5 tahun. Si perempuan ini ngasih pesan, kalau lapar nanti ambil makanan di sini. Dia latih anaknya supaya bisa ambil makan sendiri dan juga ngasih susu ke adiknya. Karena saat itu adiknya masih usianya kurang lebih 1 tahun. Sampai suatu hari pacar si wanita ini harus pindah rumah ke tempat yang lebih jauh. Jaraknya dari tempat tinggal si wanita ini kurang lebih 50 km. Ya otomatis perlu waktu ekstra buat nanti dia mau ketemu. Tapi lagi-lagi demi memperjuangkan cintanya supaya pacarnya ini nggak pergi, perempuan ini bela-belain ninggalkan anaknya dalam waktu yang lama, semua supaya dia tidak kehilangan si laki-laki. Satu ketika si perempuan ini berencana mau pergi berduaan sama si laki-laki. Dia taruh makanan dan susu di atas meja makan seperti biasa, lalu dia pergi ketemuan sama pacarnya. Entah apa yang mereka lakukan, sampai si perempuan ini terlena dan gak ingat waktu. Perempuan ini sampai meninggalkan anaknya selama hampir 2 minggu. Padahal makanan yang di atas meja itu paling cukup ya cuma untuk 2 hari. Bisa dibayangkan kan apa yang dialami anaknya selama 14 hari itu. Setelah 2 minggu si perempuan ini pulang. Waktu dia buka pintu rumah kontrakannya, dia sempat mencium ada bau busuk. Dan di atas sofa, kedua anaknya sudah tidak bernyawa
dan bahkan jasadnya sudah busuk. Setelah itu tanpa rasa bersalah, tanpa sedikit pun menangis, perempuan ini pergi ke dapur, dia ambil plastik sampah yang besar, dia taruh jasad kedua anaknya itu dalam plastik, terus habis itu dia geletakkan begitu saja di atas tempat tidur, dan dia tutupi dengan selimut. Dan setelah itu, dia beraktivitas seperti biasa. Sama sekali nggak ada kelihatan di mana seorang ibu tuh kehilangan anaknya. Dan bahkan dia jadi lebih sering tinggal di tempat pacarnya. Setelah 2 minggu berlalu, pemilik kontrakan mendatangi rumah kontrakan si perempuan ini untuk nagih uang sewa. Ya karena saking bucinnya si perempuan ini sampai lupa bayar uang sewa. Si pemilik kontrakan sudah coba telepon, tapi handphonenya si perempuan ini nggak aktif. Waktu dia datang, dia ketok-ketok pintunya, nggak ada jawaban. Ya saat itu bapak pemilik kontrakan ini udah pasrah. Dia mikirnya ya mungkin si perempuan ini nggak mampu bayar sewa, terus kabur sama anak-anaknya. Dia buka pintunya pakai kunci cadangan, dan waktu pintu terbuka, dia nyium ada bau yang sangat menyengat dan itu bau bangkai. Saking takutnya si bapak ini nggak berani masuk. Dia nelpon ke pihak yang berwenang dan ditemani oleh pihak yang berwenang, dia masuk ke dalam rumah kontrakan. Pihak yang berwenang datang dan mereka menggeledah seluruh rumah. Sampai ke kamar tidur, waktu mereka buka, yang namanya bau busuk itu sangat menyengat di situ. Dan mereka lihat ada gundukan di tengah kasur yang ditutupin selimut. Pihak yang berwenang buka selimutnya dan ada satu kantong plastik. Waktu mereka buka kantong plastiknya, si bapak pemilik kontrakan langsung pingsan. Karena di dalam ada 2 kerangka yang berukuran kecil, yang sudah pasti itu adalah anak dari si perempuan tadi. Dan jasad kedua anak yang malang tadi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Dokter forensik kemudian melakukan pemeriksaan. Saat diperiksa, jasad pertama berjenis kelamin laki-laki, dan kalau dilihat dari struktur kerangkanya, perkiraan usianya antara 1 sampai 2 tahun. Waktu temuan ini dikomunikasikan ke penyidik dari yang berwenang sempat bingung. Karena dari keterangan orang-orang di sekitar, anak sulungnya yang jenis kelaminnya laki-laki, usianya itu 5 tahun. Tapi dokter mengatakan, ya anak ini kemungkinan besar mengalami gangguan pertumbuhan gara-gara malnutrisi. Gizinya nggak cukup. Walaupun usianya sudah 5 tahun, pertumbuhannya sama dengan anak usia 2 tahun. Dan ini menunjukkan adanya tanda-tanda penelantaran anak dalam jangka waktu yang lama. Sementara jasad kedua jenis kelaminnya perempuan, usianya kurang lebih 1 tahun. Dan jasad keduanya sudah menjadi mumi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh keduanya, tapi saat dilakukan otopsi, lambung dua-duanya ini kosong. Dan diduga kuat, kedua anak ini meninggal akibat dehidrasi dan kelaparan. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, pihak yang berwenang langsung mencari di mana keberadaan wanita tersebut. Si wanita tadi akhirnya ditemukan di sebuah hotel bersama pacarnya. Mereka berdua dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Waktu diberitahu keadaan anaknya seperti apa, si perempuan ini sama sekali gak merasa bersalah. Dia malah bilang, ya baguslah, lebih baik anak saya mati. Karena dengan begitu, mereka kan gak lama-lama sengsara sama saya. Saya ini hidup cuman buat pacar saya. Pihak yang berwenang merasa aneh dan benar-benar gak habis pikir.
kok ada ya perempuan yang segitu teganya sama darah dagingnya. Mereka pun mendatangkan dokter ahli jiwa untuk melakukan evaluasi kejiwaan si perempuan ini. Dan saat diwawancara oleh dokter ahli kejiwaan, perempuan ini bilang, "Saya sama sekali nggak merasa bersalah, dokter." "Ya, buat apa saya merasa bersalah?" Dokter ini sempat tanya, "Ada nggak foto si perempuan ini bersama kedua anaknya?" Dan perempuan ini bilang, "Ya nggak ada, dokter. Buat apa sih saya foto sama anak-anak saya? Saya kan hidup cuman buat pacar saya." Dan hasilnya setelah dilakukan evaluasi kejiwaan, si perempuan ini memang punya gangguan kejiwaan. Dia ada depresi yang mengarah ke bipolar dan juga ada sedikit arah ke psikotik. Dan semuanya setelah digali perlahan-lahan, akarnya adalah kekerasan yang dia dapat dari pacar pertamanya. Kekerasan fisik, psikis, dan juga ditinggalkan oleh pacarnya. Pihak yang berwenang kemudian berhasil melacak keberadaan kedua orang tua si wanita ini. Dan ketika dihubungi, kedua orang tuanya betul-betul syok. Mereka bilang, "Ya saat ini dari pihak kami menyerahkan proses hukum sebagaimana mestinya. Biarlah anak kami yang menjalani nanti proses persidangan dan kami sudah pasrah. Seandainya anak kami harus mendapat hukuman kurungan." Dan terakhir, waktu pacar si wanita ini diwawancara, dia betul-betul kaget. Karena dia sama sekali nggak nyangka kalau pacarnya ini adalah ibu dari dua anak. Selama ini ya mereka kalau ketemu, kalau nggak di tempat makan, di hotel, ya di tempat tinggalnya si pacarnya ini. Dia betul-betul syok. Ternyata perempuan yang selama ini menjadi pacarnya itu adalah sosok yang betul-betul nggak dia duga. Nggak cuman dia ini seorang ibu, tapi juga ibu yang tega menelantarkan anaknya sampai meninggal dunia. Dan pada akhirnya, si perempuan ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Perempuan ini akan didakwa oleh pasal penelantaran anak yang menyebabkan kematian. Dia dituntut dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari cerita tadi, kita bisa lihat bagaimana bahayanya dampak dari hancurnya mental seseorang akibat trauma yang tidak terselesaikan. Gangguan mental itu nggak cuma menyebabkan ya keterbatasan fungsional dalam melakukan ya kegiatan sehari-hari. Kalau nggak tertangani, gangguan mental bisa membahayakan penderitanya dan juga orang-orang di sekitarnya. Dan lagi, stigma sosial terkait gangguan mental itu masih kuat sekali di masyarakat. Dan ini membuat ya penderitanya seringkali takut dan ragu untuk mencari pertolongan. Saya harap kita semua bisa lebih awas andai kata ada teman, keluarga, atau diri kita sendiri yang merasa kalau kita tuh punya keadaan kejiwaan yang bisa membahayakan diri kita atau orang lain. Carilah pertolongan ke tempat yang benar, ke dokter ahli jiwa atau psikolog. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan dipendam. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silakan like, share, dan subscribe.